Selamat siang Pak, niki untuk laporan nggih dari pengerjaan mobil Hyundai Atos panjenengan. Yang tadi ada beberapa job pekerjaan. Nah niki yang pertama ada servis paket mobil sehat nggih, meliputi engine tune up, general check up, baterai tester dan servis rem 4 roda. Nah setelah itu penggantian oli mesin, terus pouring balancing dan juga pengecekan terot dan lampu spoiler. Nah untuk yang pertama, untuk servisnya terlebih dahulu ya Pak niki dari bagian mesin. Nah niki namun kita bongkari dari sistem remnya tadi, meliputi kabel busi, terus busi dan juga filter. Nah untuk yang pertama niki untuk kondisi businya Pak. Untuk kondisi busi niki masih bagus, hanya saja niki kotor dan niki kita temukan Pak. Nah niki ada bekas bercak seperti air niki. Nah niki. Dan juga ada oli yang masuk. Nah kemungkinan kemarin sempat nerjang hujan atau nerjang air ya Pak. Akhirnya air itu naik atau masuk ke bagian busi seperti itu. Akhirnya timbul kerak seperti ini. Nah untuk yang oli niki disebabkan dari adanya kebocoran oli Pak dari mesin panjenengan yang bagian atas. Nah niki terlihat nggih. Nah akhirnya kebocoran tersebut masuk ke ruang bakar. Apalagi konstruksi dari mesin mobil panjenengan niki busi berada di bawahnya mesin atas niki. Nah akhirnya oli itu masuk, kebocoran olinya. Dan untuk mobil panjenengan ini kan tergolong agak pendek nggih Pak. Jadi ketika melewati genangan air cukup pelan-pelan Pak, agar air itu tidak nyiprat atau tidak naik ke bagian atas. Soalnya ini kondisinya di depan. Jadi sangat riskan. Air itu bisa naik dan masuk ke ruang bakar yang menyebabkan biasanya mesin menjadi bermasalah. Seperti itu. Nah terus dilanjut niki timing belt kita cek sekalian nih Pak, kondisinya masih bagus. Nah niku. Terus untuk bagian radiator sebentar. Nah untuk tutup radiator niki sudah aus Pak niki. Nah ini kan ada sealnya. Nah seal ini berfungsi untuk vakum atau bertekanan agar sirkulasi air radiator itu bekerja secara maksimal. Nah kalau kondisinya sudah seperti ini hampir jebol nggih Pak. Kondisinya sudah seperti ini dan dipaksakan biasanya akan jebol. Nah jika sudah jebol otomatis air radiator itu tidak bisa bersirkulasi secara maksimal. Terus akibatnya mesin menjadi overheat. Seperti itu. Jadi untuk tutup radiator ini saran dari kami untuk dilakukan penggantian. Terus lanjut untuk bagian rem. Nah ini untuk minyak remnya masih bening ya Pak, karena berwarna merah jadi terlihat pekat niki. Nah terus ini untuk filter udara Pak, kondisinya kotor nggih niki dan mampet. Nah niki. Nah, jika sudah kondisi seperti ini, otomatis aliran atau sirkulasi udara yang masuk ke mesin itu pasti terhambat Pak, dan menyebabkan mesin menjadi kurang bertenaga dan otomatis bahan bakar menjadi agak boros. Nah untuk oli sampun kita tapak tadi, nanti lanjut kita isi nggih. Sesuai konfirmasi dari panjenengan, oli menggunakan Shell Helix HX6. Nah kita lanjut ke bagian bawah ya Pak, seperti komponen sistem rem dan juga kaki-kaki. Nah ini kita temukan yang pertama ada laker roda Pak. Laker roda kok depan, kanan dan kiri kondisi ini sudah mulai gregel. Nah biasanya kalau sudah seperti itu efeknya akan timbul suara berdengung ketika mobil jalan. Niku disebabkan dari laker rodanya. Nah jika sebenarnya niku mboten arjen Pak, cuman
kita notif mawon nggih, soalnya temuan catatan mungkin berefeknya di kenyamanan, soalnya suara yang ditimbulkan itu berdengung biasanya Pak, yang mengganggu biasanya. Nah, jika panjenengan masih nyaman nggih, masih bisa dipakai. Akan tetapi jika panjenengan masih sudah merasa tidak nyaman, saran dari kami dilakukan penggantian. Itu. Nah, terus untuk kaki-kaki Pak, kan tadi panjenengan request untuk sporing dan balancing. Nah, untuk sporing sendiri itu kan meluruskan setir ya Pak, karena panjenengan ngerasain kendala setir itu agak miring. Nah, jika kondisi kaki-kakinya itu bermasalah, kalau di sporing itu pun tetap tidak bisa Pak. Soalnya memang penyebab setir miring itu disebabkan dari komponen kaki-kaki panjenengan yang bermasalah. Jadi alangkah baiknya dilakukan perbaikan terlebih dahulu untuk sistem kaki-kakinya Pak. Jika kaki-kaki sudah beres, baru bisa di sporing. Seperti itu. Nanti kita tunjukkan beberapa komponen kaki-kaki yang bermasalah nggih. Ini kita lanjut dari bagian sistem rem. Nah, untuk kanvas rem ini memang masih tebal Pak, cuman kondisinya ini mangka atau keras. Niki biasanya nggih karena faktor usia. Niki, dan ini untuk disc brake-nya mulai baret pemakaian masih bisa dipakai nggih. Untuk kanvas remnya sendiri masih bisa dipakai Pak. Niki. Nah, untuk sistem rem yang lain masih oke. Ini yang depan kanan nggih, kita geser ke depan kiri. Untuk sistem remnya kanvas rem masih tebal dan juga mangka atau keras juga. Untuk disc brake niki juga sama Pak, baret pemakaian masih bisa dipakai nggih. Untuk sistem remnya masih aman. Nah, niki Pak, kita tunjukkan nggih komponen kaki-kaki panjenengan yang bermasalah. Nah, yang pertama niku ada bushing Pak, dan niku jebol. Nah, ini ya Pak, mulai oblak karena ada bushing yang jebol yang pertama. Terus yang kedua, komponen reksir panjenengan ini juga sudah mulai oblak Pak. Nah, reksir itu yang lonjoran besar tengah niku. Jadi ini kan terot, terus long terot, baru reksir. Nah, biasanya itu jadi satu kesatuan Pak. Jadi saran kami nggih, dilakukan pengecekan atau perbaikan lebih lanjut untuk kaki-kakinya. Nah, terus untuk request panjenengan tadi tambah atau kasih vaselin Pak untuk terotnya. Nah, kita nyuwun konfirmasi panjenengan Pak, yang dimaksud itu seperti apa dan kenapa kok panjenengan request dikasih vaselin. Oke, soalnya terot sendiri, mohon maaf, kita lanjut ya Pak. Soalnya terot sendiri niki memang dari pabrik itu berkomponen besi Pak, daleman ini. Jadi sepan modelnya. Jika mau dikasih vaselin, otomatis kita harus pembongkaran Pak. Terot kita lepas, terus nanti kita cek untuk karet ini. Dan soalnya juga nih terotnya juga masih kenceng Pak. Dan dari pengalaman kami belum pernah melakukan hal seperti ini Pak. Soalnya memang jarang sekali terot itu ditambah vaselin agar lebih kencang. Soalnya kalau sudah oblak nggih, berarti komponen terotnya itu sudah usianya atau usia ganti. Dan cuman kondisi dari mobil panjenengan ini masih kencang Pak. Nah, ini seperti itu. Nah, terus kita lanjut ya Pak untuk sistem rem bagian belakang. Yang belakang kiri tadi sampun kita servis dan sampun kita setel ulang. Dan ini yang belakang kanan sampun kita servis juga Pak, dan sampun kita setel ulang. Dan untuk tromolnya niki baret. Ini terlihat.
Dan juga niki Pak, komponen sistem rem belakang panjenengan well cylinder. Nah niki bocor Pak. Nah niki sudah terlihat nggih silnya niki jebol. Nah niki kanan dan kiri. Nah niki bekasnya Pak. Niku, tapi untuk kondisi sekarang masih bisa dipakai soalnya belum parah. Mungkin bisa 2 kali servis lagi Pak niki. Dan jika dipaksakan kalau sudah parah otomatis bocornya kan kemana-mana Pak. Dan sering banget kita temui gara-gara well cylinder ini bocor dan minyak rem itu merembet kemana-mana. Akhirnya kanvas ini lepas. Soalnya memang dari pabrik kanvas ini hanya dilem Pak. Dan minyak rem itu kan mengandung zat yang keras. Akhirnya lem itu yang kalah. Terus kanvas ini lepas. Cuman untuk sementara waktu niki masih bisa dipakai. Soalnya baru terlihat rembes, belum sampai bocor kemana-mana. Ini seperti itu Pak laporan dari kami nggih mengenai mobil panjenengan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa follow up langsung sama admin kami nggih. Sekian, terima kasih, selamat siang.